Adik-adik, kita balik lagi hari ini dengan alumni yang lain nih, ya, dengan alumni yang lain yang ini laki lagi nih. Kemarin ada laki perempuan, nih kita laki lagi. Oke, nah sapa dulu nih adik kelasnya, Kak. Halo, gitu kan? Oke, Oke, halo Kak. adik-adik kelas SMP Kartini. Ya, Nama saya Keras Gabriel, saya alumni lulusan tahun 2018 dan oke, saat ini saya sekolah di SMK 46 Jakarta. jurusan. Jurusannya Hmm. RPL atau Rekayasa Perangkat Lunak. Oke, ya itu adik RPL ya. Kita sekarang hari ini bahas jurusan RPL. Apa sih itu Kak RPL gitu, atau mungkin bisa dijelaskan gitu RPL itu apa ya untuk adik-adiknya gitu yang mau pilih nanti soalnya. Oke, jadi di RPL itu kepanjangannya tadi itu Rekayasa Perangkat Lunak, dan di RPL ini belajar apa sih? Di RPL ini belajar tentang programming, programming atau istilahnya sering disebut coding. Coding itu ada banyak bahasanya. Ada yang coding untuk website, untuk aplikasi, aplikasi untuk laptop atau apapun, atau aplikasi untuk HP gitu pokoknya. Terus ada bahasa-bahasanya, ada JavaScript. JavaScript bisa untuk web juga, bisa untuk aplikasi juga. Terus ada website, atau di aplikasi pun ada yang namanya front end atau back end. Jadi front end itu adalah user interface, jadi tampilan depannya gitu. Jadi ada yang namanya navbar, terus sidebar, dan konten, isi website tersebut, dan lain-lain. Terus dan back end itu dari database-nya, dari isi-isi nama, dari login, terus isi password kita, dan lain-lain. Terus di RPL ini, kalau saya dulu kelas 10 awal-awal masih belajar untuk bikin website dari Baik Kak, tadi sudah menjelaskan ya apa itu RPL. Nah sekarang kalau misalnya kita tanya nih, atau misalnya adik-adik pengen tahu lebih dalam, eh, apa sih yang dipelajari sama software pakai apa Kak gitu, kan banyak yang mungkin belum tahu gitu ya kalau di SMP itu belajarnya pakai software apa gitu. Oke, mungkin boleh dijelaskan Kak. jadi kalau saya di SMK belajar RPL, yang dipelajari adalah pertama bikin web dan bikin aplikasi. Dan untuk bikin web itu bisa dari ngoding sendiri, atau pakai yang ada yang namanya framework. Oke, framework. Lalu bisa pakai software apa? Untuk bikin web, saya biasanya diajarinnya pakai HTML atau untuk rangkanya, dan untuk apa biar cantik gitu webnya pakai CSS, atau ditambah JavaScript biar lebih hidup aja websitenya. Lalu ada di dunia programming itu ada yang namanya code editor. Kalau saya biasanya pakainya Visual Studio. Dan di Visual Studio kan kalau bisa bikin web dari situ, biasanya sih saya bikin webnya dari situ untuk edit codingannya. Lalu kalau untuk framework untuk bikin webnya itu ada code igniter atau CI di singkatnya biasanya, atau yang lain lagi yang lebih susah lagi menurut saya ada namanya Laravel. Jadi melalui framework itu bisa bikin websitenya dari front end-nya lalu sampai ke nyambungin ke database-nya. Jadi front end itu apa sih? Jadi kalau misalnya buka Google, terus ada tulisan Google-nya gitu, dan ada kolom pencariannya, nah itu front end-nya. Kalau back end-nya itu isi apa ya? Misalnya kamu login ke Google, terus kamu kan isi username dan password. Nah, username dan password kamu itu kesimpannya di database, kayak istilahnya kayak storage-nya gitulah. Tapi disimpannya di database gitu. Oke, mungkin istilah sederhananya front end itu tampak muka yang berhadapan langsung dengan pengguna. Ya, itu. Kemudian back end itu adalah yang tampak belakang, yang tidak terlihat di Ya, layar, tapi otomatis menyimpan apa yang kita input, apa yang kita klik gitu ya, kayak semacam ya. cookies juga kan di back end ya.
Ya kurang lebih seperti itu. Ya. Oke, menarik Kak. Gitu. Nah, kalau misalnya nih, Kak Keres kan sekarang udah kelas 3 nih, berarti kan sudah tahu ya pahit manisnya belajar RPL. Nah, kira-kira nih kalau ditanya nih, misalnya apa sih hal positif atau hal yang enak gitu ya, mungkin hal yang enak dulu gitu dari belajar RPL ini apa sih kira-kira? Apa yang didapat gitu? Apakah makin disiplin atau oh ternyata ilmu matematika kemarin dipakai gitu misalnya? Apakah kira-kira? Oke. Jadi apa enaknya positifnya dari RPL? Menurut saya kalau misalnya ada yang pernah baca di Instagram atau dimanapun ada yang bilang kalau misalnya mau belajar programming itu harus jago matematika. Jadi ya, sebenarnya itu nggak juga sih. Yang penting di programming kan ada harus ngerti logika dari bikin website atau aplikasi. Logikanya kayak gimana sih? Kita mau bikin website, logikanya itu seperti apa dari loginnya dan lain-lain. Terus selain itu adalah enaknya yang pasti apa ya? Kerjanya gampang Banyak gitu? sih, Kerjanya banyak gampang sih nggak sih, Kak, enaknya. kira-kira? Peluang kerjanya gitu, kira-kira apa tuh? Peluang kerjanya ya ada game developer atau website developer atau software developer, software engineering gitu-gitu. Lalu bisa full stack juga. Full stack itu yang jago di bagian front end dan back end-nya itu. Nah, itu Oke, gajinya yang lebih gede. komplit ya, pakai komplit ya. Iya, iya, Berarti kalau untuk misalnya game-game developer itu juga termasuk ya, berarti ke RPL ini iya. adik-adik. Ya itu Jadi kalau kalian masuknya suka ke main game, tapi pengen bisa bikinnya, nah belajarnya ini juga gitu kan. ya. Oke, jadi jangan cuma bisa mainnya, bikinnya nih kayak Kak Keren nih. Kira nih kalau misalnya negatifnya atau misalnya kira-kira kesulitannya apa sih gitu kalau di RPL itu yang paling nggak enak lah mungkin dua hal gitu kira-kira apakah eh Kalau untuk nggak enaknya atau negatifnya dari nggak negatif juga sih, tapi nggak enaknya lah ya. kurang Nggak enaknya enaknya itu kurang enaknya yang pasti pusing kalau misalnya ngerjain satu project terus ada yang error atau ada yang bug atau ada codingan yang kita udah coding tapi nggak keluar di outputnya uh, itu pusing ya. nggak enak banget pokoknya, bikin pusing Oh, gitu. Ya, ya. baknya banyakan baknya daripada yang diketik ya. Berarti Iya, ya, itu memang aduh, enaknya, gitu. iya. Oke, selain itu apa kira-kira? Selain itu ya itu doang sih paling, Oh gitu ya. kalau Kalau misalnya pokoknya nemu bak aja menurut nih kalau saya. pusing. Nah, Iya. berarti kalau misalnya kayak misalnya pembagian waktu belajar dengan map lain gitu atau Oh, misalnya pembagian waktu dengan kehidupan sehari-hari gitu katanya kan kalau pro gaming kan eh, hidupnya hanya di depan komputer gitu. Bener nggak gitu kira-kira kan? iya, yang pasti kan kalau kita ngodingnya di komputer atau di laptop kan ya, Heeh. ya benar juga kalau misalnya setiap hari kerjanya nanti di depan laptop, tapi Oh, kan eh, yang pasti bisa membagi waktu untuk oh, kerja atau belajar dan atau hal lain. kehidupan yang lainnya gitu. Ya, ya. Oke. Ya, Berarti masih masih banyak enaknya lah ya. 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 Dan kalau kalau programmer kan bisa kerja di mana aja, bisa kerja di kantor, bisa kerja di Oh iya, rumah atau istilahnya di manapun. waktunya bebas, tempat Ya, bekerjanya pun tidak harus di kantor, bisa di rumah. iya, Nah, iya, oke, itu untuk masa depannya tuh adik-adik tuh. Jadi iya. mau kerja di rumah, ya kan, kerjanya FPL. Ini kan sudah dikasih tahu ini adik-adiknya ya, info untuk plus minusnya gitu ya, atau kelebihan atau kekurangan atau yang bikin enak dan gak enaknya. Gitu. Nah sekarang kalau misalnya mereka milih nih salah, nah terus dapat gitu, kira-kira perangkat atau hardware yang harus disiapkan, kira-kira apa aja Kak? Kalau MM kan banyak ya, kayak tripod gitu-gitu harus dibawa tuh tiap hari kayaknya. Nah
kira-kira kalau RPL apa sih yang harus dibawa, yang disiapkan atau harus dimiliki gitu? Oke, kira-kira apa Kak? Oke, jadi kalau di RPL yang pasti sama dengan karena butuh laptop juga kan, karena kerjaannya di laptop semua untuk bikin website, bikin aplikasi gitu-gitu di laptop semua. Dan kalau misalnya sekolah saya sih menyediakan lab juga untuk khusus untuk praktek atau untuk belajar juga. Di lab ada komputer gitu. Tapi kalau misalnya dipinjemin gitu Kak? dipinjemin apa? Dipinjamkan laptopnya juga nggak kira-kira? Kalau kan ada dipinjamkan, kayak misalnya video cam-nya kan dipinjamkan gitu. Kalau RPL dipinjamkan laptopnya gitu mungkin? Ya, kalau di sekolah saya sih nggak ada laptop, tapi adanya komputer. Tapi ada PC jurusan aja. lain yang misalnya DKV mau misalnya pinjem kamera ke sekolah dipinjemin gitu. Tapi karena saya RPL kan beda. Oke, Gitu RPL. deh. Tapi kalau untuk speknya nih Kak, misalnya kayak laptop kan kalau katanya kalau Ya, itu harus speknya dewa tuh, yang istilahnya RAM-nya 12 GB gitu. Kalau RPL ya, kira-kira kalau harus punya laptop sendiri nih, speknya kayak apa sih? ya. Ya, kalau untuk RPL, kalau hanya untuk programmingnya atau ngodingnya, kalau misalnya untuk website sih Kecil ya? cukup kecil, cukup apa ya, nggak terlalu mahal lah, yang Iya. RAM-nya 4 GB, lalu prosesornya i5 atau Ryzen 5 atau Ryzen 3 juga masih cukup sih, tapi yang Ryzen 3 yang generasi-generasi akhir. Oke. Terus kalau misalnya yang spek-spek dewa gitu, mungkin programmer yang nyambi atau dia sekalian Desain jadi ya. UI designernya gitu. Yang full stack Iya, tadi kali ya? Yang full iya, stack. yang full stack gitu. Itu lah ya. Iya, Oke. iya. Apalagi kan kalau misalnya udah jadi software developer yang makainya Flutter atau Android Studio, itu kan membutuhkan RAM yang cukup banyak, yang minimal 16 GB. Itu ya Android untuk Studio. nantilah, untuk masa depan kalau misalnya mau jadi software developernya. Ya, istilahnya perangkat mahal tapi juga investasi buat belajar dan nanti sekalian bisa Ya, bekerja gitu ya. ya, investasi ilmu. Oke, tadi kan sudah dikasih tahu ini adik-adiknya ya, info untuk plus minusnya gitu ya, atau kelebihan atau kekurangan atau yang bikin enak dan gak enaknya gitu. Nah, sekarang kalau misalnya mereka milih nih salah, nah terus dapat gitu, kira-kira perangkat atau hardware yang harus disiapkan kira-kira apa aja Kak? Kalau kan banyak ya, kayak tripod gitu-gitu harus dibawa tuh tiap hari kayaknya. Nah, kira-kira kalau RPL apa sih yang harus dibawa, yang disiapkan atau harus dimiliki gitu? Oke, kira-kira apa Kak? Oke, jadi kalau di RPL yang pasti sama dengan karena butuh laptop juga kan, karena kerjaannya di laptop semua untuk bikin website, bikin aplikasi gitu-gitu di laptop semua. Dan kalau misalnya sekolah saya sih menyediakan lab juga untuk khusus untuk praktek atau untuk belajar juga. Di lab ada komputer gitu. Tapi kalau misalnya dipinjemin gitu Kak? dipinjemin apa? Dipinjamkan laptopnya juga nggak kira-kira? Kalau kan ada dipinjamkan, kayak misalnya video cam-nya kan dipinjamkan gitu. Kalau RPL dipinjamkan laptopnya gitu mungkin? Ya, kalau di sekolah saya sih nggak ada laptop, tapi adanya komputer. Tapi ada PC jurusan aja. lain yang misalnya DKV mau misalnya pinjem kamera ke sekolah dipinjemin gitu. Tapi karena saya RPL kan beda. Oke, RPL. Gitu deh. Tapi kalau untuk speknya nih Kak, misalnya kayak laptop kan kalau katanya kalau Ya, itu harus speknya dewa tuh, yang istilahnya RAM-nya 12 GB gitu. Kalau RPL ya, kira-kira kalau harus punya laptop sendiri nih, speknya kayak apa sih? ya. Ya, kalau untuk RPL, kalau hanya untuk programmingnya atau ngodingnya, kalau misalnya untuk website sih Kecil ya? cukup kecil, cukup apa ya, nggak terlalu mahal lah, yang Iya. RAM-nya 4 GB, lalu apa yang
prosesornya i5 atau Ryzen 5 atau Ryzen 3 juga masih cukup sih, tapi yang Ryzen 3 yang generasi-generasi akhir. Oke. Terus kalau misalnya yang spek-spek dewa gitu mungkin programmer yang nyambi atau dia sekalian jadi UI designernya gitu. Yang full stack tadi kali ya? Yang full stack gitu. Itu 7 lah ya. Iya. Oke. Iya. Apalagi kan kalau misalnya udah jadi software developer yang makainya Flutter atau Android Studio, itu kan membutuhkan RAM yang cukup banyak, yang minimal 16 GB. Itu ya untuk nantilah, untuk masa depan kalau misalnya mau jadi software developernya. Ya, istilahnya perangkat mahal tapi juga investasi buat belajar dan nanti sekalian bisa bekerja gitu ya. Ya, investasi ilmu. Ya, oke. Nah, kalau alatnya kan tadi kita udah kasih gambaran gitu ya, kayak misalnya nih kira-kira saran yang harus disiapkan tadi kan, kalau hardware-nya gitu, kira-kira harus kesiapan mental kah, atau apa yang harus bisa biar nanti masuk gitu nggak kaget gitu loh. Sarannya apa? Kira-kira hardware yang harus disiapkan gitu. Karena dulu saya dari SMP suka main game dan suka yang bau-bau dengan komputer gitu, yang pasti harus suka dengan komputer dan bisa mengoperasikan komputer, dan yang nggak gaptek gitu lah pokoknya, yang nggak terlalu yang terlalu nggak mengerti tentang komputeran atau laptop seperti itu, dan ada niat untuk misalnya kamu nanti masuk RPL terus dikasih tugas untuk bikin website atau untuk bikin software gitu, dan harus ada niat. Karena dengan niat ya pasti semua tugas bisa diselesain sih. Dan kalau nggak niat kan ya pasti malas-malasan juga, dan nanti aja nunda kerjaan gitu. Berarti termasuk harus disiplin juga ya, hari ini ya harus disiplin, mulai dicicil gitu, karena coding itu nyicil. Ya, karena ngerjain satu project nggak bisa sehari doang, bisa ada ya tergantung gurunya ngasih deadline-nya, mungkin minggu depan, mungkin 1 bulan lagi, ya gitu. Oke. Makasih Kak. Ini infonya ya berharga ya buat adik-adik ya. Jadi kita mudah-mudahan ilmunya sebelum masuk udah tahu dikit nih gambarannya dari Kak Kerens. Nah, mungkin sampai sini dulu Kak untuk pembahasan ya untuk RPL. Menarik nih, mudah-mudahan nanti kalau misalnya memang ada yang tanya, adik-adik boleh tanya di kolom komentar di bawah. Boleh. Kolom komentar, nanti kita bantu jawab. Mungkin sampai sini dulu, karena waktunya juga sudah takutnya kepanjangan nih, nanti pada nonton Kak Kerensnya tentang RPL jadi nggak mandi gitu kan. atau nggak belajar gitu kan, gitu, atau misalnya nggak mau nonton YouTube terus jadinya. Oke. Baik, terima kasih Kak untuk ilmunya, untuk informasi adiknya. See you and semoga sukses ya Kak ya. Oke, thank you. Terima kasih teman-teman.